Halo teman pemilih, selamat datang di podcast Obabai obrolan bersama hari ini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan semangat selalu ya. Seperti yang teman-teman tahu, pemilu dan pilkada sudah dilaksanakan. Bicara soal pemilu dan pilkada pastinya tidak jauh dari yang namanya data pemilih. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas mengenai hal yang krusial yang paling dekat dengan yang namanya data pemilih, yaitu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Untuk itu, sudah hadir di sini seseorang yang sangat tidak asing bagi kita semua. Sosok ini sudah lama berkecimpung di dunia pelaksanaan pemilu. Sebelumnya beliau di Bawaslu Kabupaten Ngada dan sekarang sudah menjadi Kadif Perencanaan Data dan Informasi di KPU Kabupaten Ngada. Siapa orangnya? Tetap di Obabai obrolan bersama hari ini. Halo teman pemilih, sudah hadir bersama kita di sini Bapak Timotius Epifanus Kelisebo atau biasa disapa dengan Pak Nong, Kadif Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Ngada. Halo Pak. Halo, nanti Apa kabarnya Pak? baik. Oke, Pak, kalau boleh tahu apa kesibukan KPU selama masa setelah tahapan ini Pak? KPU Kabupaten Ngada hari ini kita lagi berada di non tahapan dan kita lagi kelola data pemilih. Oh, data pemilih berkelanjutan ya Pak. Kalau boleh tahu apa itu Pak? Data pemilih berkelanjutan atau pemutakhiran data pemilih berkelanjutan? Ya, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau biasa disingkat dengan PDPB adalah kegiatan untuk memperbarui data pemilih berdasarkan DPT pemilu atau pemilihan terakhir dan sudah disinkronisasi dengan data kependudukan secara nasional baik dalam negeri maupun luar negeri. Oke, kalau boleh tahu DPT itu apa ya Pak? DPT itu daftar pemilih tetap. Oh, daftar pemilih tetap. Oke Pak, kalau boleh tahu apa tujuan dari pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini Pak? Tujuan dari data pemilih berkelanjutan itu adalah memelihara dan memperbarui data pemilu atau pemilihan terakhir secara berkelanjutan dan tujuannya untuk mempersiapkan penyusunan data pemilih pada pemilu selanjutnya. Oh, pemilu selanjutnya. Kalau boleh tahu pihak-pihak mana saja Pak yang terlibat dalam PDPB ini? Memang berdasarkan PKPU 1 tahun 2005, ya tentu KPU secara berjenjang. Jadi KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. Dan mempunyai tugasnya masing-masing. Untuk KPU Kabupaten Kota, kita melakukan yang namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan berdasarkan data turunan yang sudah disinkronisasikan oleh KPU RI berdasarkan data yang dikirim dari setiap Dukcapil seluruh Indonesia. Oke, kalau boleh tahu langkah-langkah yang harus dijalani itu apa saja ya Pak? KPU Kabupaten Ngada hari ini ketika menerima data dari KPU RI dari pusat, kita melakukan kegiatan menyelaraskan, yaitu dengan turun ke mengkonfirmasi ke berbagai stakeholder yang kita rasa bisa mendapatkan masukan untuk data pemilih ini bisa mutakhir, bisa membuat data pemilih ini baik adanya. Oke, bicara soal koordinasi ya Pak, dalam melaksanakan PDPB ini bagaimana KPU berkoordinasi dengan Disdukcapil Pak? Ya, Disdukcapil merupakan stakeholder yang sangat penting dalam KPU melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Tentu saja selain Dukcapil juga ada stakeholder yang lain. Tapi untuk Dukcapil kita akan melakukan koordinasi berkaitan dengan data-data invalid, data penduduk yang mungkin sudah pindah, data penduduk yang sudah TMS. Selain Dukcapil, kita juga ada beberapa stakeholder lain yang bisa memberikan masukan kepada kita, sehingga data pemilih berkelanjutan yang kita kelola ini bisa secara komprehensif, dan akurat, dan tentu mutakhir.
Oke. Kalau boleh tahu Pak, kendala apa saja yang dihadapi selama melaksanakan PDPB ini dan apakah ada solusinya selama KPU melaksanakan PDPB ini? PDPP ini memang merupakan bagian penting ketika kita harus menghadirkan data pemilih yang komprehensif, akurat dan mutakhir. Tentu dalam melaksanakan pemutahiran ini banyak faktor yang harus kita terlibat, yang bisa kita jadikan sebagai sumber. Tentu menjadi koordinasi menjadi hal penting. Nah, koordinasi ini juga sebenarnya kita tidak mendapat kendala, tapi ketika kita harus menyesuaikan waktu dengan stakeholder yang lain, terus kita harus mendapatkan data penduduk yang orangnya harus kita konfirmasi sampai ke tingkat RT, sampai ke tingkat desa. Ini juga merupakan sebuah problem tersendiri. Namun dalam situasi hari ini, KPU Ngada masih bisa menyelesaikannya dengan baik. Kita masih bisa berkoordinasi terutama dengan Dukcapil, dengan Kesbangpol. Dari sisi pemerintah kita juga berkoordinasi dengan Rutan Kelas 2B Bajawa, kita berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI Polri untuk mendapatkan masukan terhadap data-data penduduk yang mungkin sudah pindah, yang mungkin sudah TMS atau juga bisa menjadi pemilih baru. Oke. Tadi kan sebelumnya sempat muncul istilah pemilih TMS ya Pak. Nah kalau boleh tahu bagaimana caranya KPU menangani data pemilih yang TMS ini, misalkan pemilih yang sudah meninggal ataupun yang pindah domisili Pak? Oke. Jadi kategori untuk kita melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini ada 3 elemen. Yang pertama pemilih TMS, kedua pemilih baru, dan pemilih ubah status atau ubah elemen datanya. Untuk pemilih yang TMS ini tentu KPU sangat berhati-hati dan harus mendapatkan data yang akurat untuk kita bisa men-TMS-kan seorang dari data pemilih. Untuk TMS ini memang untuk pemilih meninggal, kita juga ada sedikit problem dan mungkin solusinya setelah kita lakukan, kita harus mendapatkan data terkait dengan orang meninggal ini dengan mengkonfirmasi yang pertama kepada keluarga dan kepada Bapak Desa untuk menerbitkan surat keterangan kematian apabila yang bersangkutan belum memiliki akte kematian. Berdasarkan surat keterangan kematian ini kita berkoordinasi dengan Dukcapil untuk Dukcapil bisa menerbitkan akte kematian. Nah, jadi lika-liku di mana kita harus men-TMS-kan seorang yang ada di data pemilih. Oke, seperti itu ya. Lalu bagaimana caranya masyarakat memastikan bahwa data mereka itu akurat Pak? Yang data yang sudah terdata di kita itu akurat, seperti itu. Memang di dalam pengelolaan pemutahiran data pemilih ini, KPU juga memakai sistem. Sistem SIDALE ini dia yang mendeteksi apakah data yang masuk ke dalam sistem itu dia sudah sesuai atau tidak. Namun apabila data itu tidak sesuai, maka data yang dinamakan data invalid ini kita akan berkoordinasi dengan Dukcapil dan Dukcapil pasti punya solusi terhadap kategori-kategori pemilih yang invalid. Namun apabila masyarakat merasa bahwa mereka datanya harus akurat atau tidak, tentu KPU akan menyampaikan ke mereka untuk segera mengurus data ini ke Dukcapil. Oke, jadi kalau misalkan pemilih ini menemukan bahwa datanya tidak akurat, mereka bisa langsung mengurusnya di Dukcapil ya Pak? Ya, betul. Jadi untuk seorang itu menjadi pemilih, tentu dia harus menjadi penduduk dulu. Data elemen data penduduk inilah yang kita masukkan berdasarkan kategori tertentu untuk masuk sebagai pemilih. Kalau untuk pemilih itu kan semua orang yang sudah berumur 17 tahun ke atas, warga negara Indonesia, orang yang sudah kawin atau sudah menikah namun dia memang belum berumur 17 tahun. Tapi kalau dia sudah ada akte nikah atau akte kawin sebelum berumur 17 tahun, kita bisa masukkan dia sebagai daftar pemilih. Oke, lalu bagaimana dengan pemanfaatan teknologi informasi Pak dalam melaksanakan PDPB ini? Memang KPU sangat konsen dengan sistem informasi, apa yang dikenal dengan sistem informasi data pemilih atau singkatannya adalah SIDALI. Dan ini dalam beberapa tahun ini merupakan sebuah istilah yang sangat familiar ketika kita akan mengolah data pemilih. SIDALI ini
merupakan tools, sebuah sistem yang sangat membantu KPU dalam mendeteksi berbagai hal, termasuk dengan data-data yang invalid. Kita bisa mendeteksi orang ini sudah pindah, atau orang ini bisa kita TMS-kan, kita berbasis di sistem itu. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk membantu KPU untuk memastikan bahwa data mereka itu akurat? Sebenarnya KPU secara terus-menerus dari beberapa waktu yang lalu sudah menyampaikan ke masyarakat, baik di media sosialnya milik KPU, itu baik ada di kantor KPU, bahwa masyarakat kalau ingin mengetahui datanya sudah masuk ke sebagai pemilih, dapat cek di cekdptonline.kpu.go.id. Di situ masyarakat bisa tahu mereka sudah masuk sebagai pemilih atau belum. Apabila masyarakat belum sudah dicek tapi belum masuk, masyarakat bisa sampaikan ke KPU, bisa datang langsung ke KPU atau bisa melalui hotline yang sudah disediakan oleh KPU. Oke, begitu ya Pak. Jadi kita misalkan data saya belum akurat, jadi saya bisa langsung cek di cek DPT online itu ya Pak? Betul. Oke, untuk pertanyaan terakhir ya Pak, apa evaluasi yang dilakukan oleh KPU dalam melakukan PDPB ini untuk melaksanakan pemilu selanjutnya? Oke, jadi dalam waktu-waktu ini KPU berdasarkan PKPU 1 tahun 2025, kita akan terus melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini di setiap 3 bulan. Untuk saat ini kita masuk di yang namanya triwulan kedua. Dan pada triwulan kedua ini kita sudah menghasilkan data pemilih berkelanjutan itu sejumlah 125.810. Dan ini juga kita akan terus melakukan evaluasi supaya data yang akurat itu ada penambahan, ada pengurangan, yang TMS itu kita akan masukkan di triwulan ketiga nanti. Untuk supaya datanya bagus atau akurat di triwulan ketiga, tentu KPU akan terus melakukan evaluasi, baik itu cara untuk mendapatkan data atau terus melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder untuk mendapat yang itu tadi, prinsip data pemilih adalah komprehensif, akurat, mutakhir, juga inklusif. Oke Pak. Bisa berikan pesan dan kesannya Pak mengenai PDPB ini? Baik, untuk masyarakat yang menyaksikan podcast hari ini, untuk KPU Kabupaten Ngada sangat antusias dalam mengelola data pemilih berkelanjutan ini secara komprehensif, akurat, dan mutakhir. Untuk itu, apabila Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang ingin untuk mengecek terkait dengan apakah Bapak Ibu sudah masuk sebagai pemilih, dapat cek di cekdptonline.kpu.go.id. Ini merupakan bagian yang terpenting. Bapak Ibu dapat menyalurkan aspirasi demokrasi melalui data pemilih yang akurat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di tempat ini. Oke, terima kasih banyak ya Pak sudah menyempatkan waktunya dan hadir di sini Pak bersama kami. Untuk teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut mengenai data pemilih, bisa langsung mengunjungi kantor KPU Kabupaten Ngada atau dengan mengunjungi cekdptonline.kpu.go.id. Kita akan bertemu lagi dengan tema-tema selanjutnya di episode Obabai obrolan bersama hari ini selanjutnya.